Total sudah ada 27 film yang sudah digarap. Ternyata UPI ini jadi produser 6 kali. Menduduki kursi sutradara itu 12 film saja. Ini yang merupakan kunci kenapa film Sri Asih ini sukses. Tebak berapa kali sutradari UPI ini berperan jadi penulis dari cerita film itu. Nah, ini ternyata kuncinya. Halo semuanya, bertemu dengan saya lagi Anton dari channel YouTube by Collection Daily ya. Di kesempatan kali ini saya mau membahas sedikit mengenai sebuah fenomena ya dari film Adi Satria yang baru saja saya tonton, dan harus saya akui saya memberikan 5 jempol ya untuk film ini. Bumi Langit Cinematic Universe telah mengeluarkan film keduanya yang berjudul Sri Asih. Film ini harus saya akui hingga hari ini di mana video ini dibuat, film ini adalah film superhero ya kalau bisa dibilang, buatan negara tercinta kita yang masuk dalam kategori terbaik so far ya. Ya, kita harap dengan standar yang diberikan oleh film Sri Asih ini, nantinya kedepannya akan muncul sutradara-sutradara lain yang bisa menyaingi, bahkan kalau bisa melebihi kapasitas apa yang sudah diberikan oleh sutradara wanita yang bernama UPI. Beliau usianya mungkin sudah cukup dewasa ya dengan ukuran sekarang ya. Padahal kalau Anda lihat tampilannya masih imut-imut, mungkin karena tubuhnya mungil dan segala macam. Beliau ini 72, berarti sudah 50 tahun. Kaget kan? Gak nyangka kan? Beliau adalah sutradara wanita yang sudah cukup lama ya melanglang buana di dunia perfilman. Terbukti dari sejak tahun 2003 beliau mulai menggarap film pertamanya ya. Saya nggak menghafal ya karya beliau, karena yang saya ingat karya beliau yang UPI ini yang saya rasa cukup membuat saya terkagum-kagum pada saat itu adalah My Stupid Boss ya. My Stupid Boss yang diperankan oleh kalau nggak salah juga Reza Radian ya, aktor idola favorit ya, warga negara Indonesia, dan si Bunga Citra Lestari waktu itu ya. My Stupid Boss ya, film itu bisa membuat saya terbahak-bahak di gedung bioskop karena memang ya, idenya dan caranya mereka membawakan karakter-karakter yang ada di film itu oke banget gitu loh. Jadi dari sana saya mengenal sutradara perempuan ini yang bernama UPI, karena di situ saya bilang, wah ternyata Indonesia punya seseorang yang punya talenta seperti ini ya. Dari situ juga saya dengar kabar bahwa beliau UPI ini mendapatkan Piala FFI ya sebagai sutradara terbaik di film Stupid Boss yang mungkin pada itu tahun 2016, 6 tahun yang lalu. Sehingga grup Bumi Langit Cinematic Universe ini dengan Joko Anwar sebagai motornya mulai mencari-nyari siapa ya sekiranya cocok untuk membuat film superhero wanita yang diceritakan ya merupakan karakter pertama ya buatan Indonesia, karena tahun 54 loh, bayangin, Sri Asih itu ya. Dan akhirnya pilihan ini dijatuhkan kepada sutradara UPI, dan memang benar-benar beruntung sekali mereka mendapatkan sutradari ini ya, karena beliau punya pengalaman garap film komedi, film horor juga pernah, drama juga pernah. Jadi sekarang lengkap. Sekarang film tarung juga sudah, misalnya bertarung sudah pernah juga. Jadi 3 kali UPI memenangkan sutradara terbaik, 2008, 2013, dan 2016. Jadi ya, dia berkala. Setiap berapa tahun sekali skillnya akan bertambah, dan ternyata beliau bisa mempertahankan prestasinya ya. Bayangin, sutradara terbaik loh. Dia sudah menang 3 kali. Sungguh suatu prestasi ya buat seorang anak perempuan ya dari negeri Indonesia yang berkecimpung di dunia perfilman. Ya, benar-benar harus kita akui beliau ini ya belajar dari pengalamannya selama 19 tahun jadi menggarap film ya.
Jadi buat teman-teman yang belum pernah dengarnya, ya ini saya mau berbagi info aja bahwa sutradari UPI ini benar-benar cobaannya banyak sekali ya. Jadi film ini sempat ditunda karena rilisnya pertama kali dicanangkan pada 6 Oktober. Namun karena berbagai alasan yang menyangkut dengan kualitas film, perbaikan dari segi mungkin komputer grafik dan lain-lain, sampai mereka mengharuskan menunda penayangannya menjadi 17 November. Ya mundur sekitar 1 bulan seminggu ya, 1 bulan 1 minggu. Dan di sana sebenarnya masyarakat ada yang bertanya-tanya apakah film ini takut flop, takut nggak laku atau gimana. Namun itu dijawab semua oleh beliau dengan kualitas yang jauh lebih memuaskan ya pastinya ya, karena memang pada saat kita nonton film ini potongan demi potongan dan dari sudut cerita dan pengambilan gambar segala macam kita sudah tidak bisa menemukan banyak miss ya atau mungkin yang kurang ya. Jadi benar-benar kalau saya ngomong jerih payah mereka dan ya mereka benar-benar banting tulang untuk menyajikan yang terbaik buat kita semua para penontonnya. Ya, kita harus apresiasi itu ya. Dan kalau kita ngitung-ngitung ya, saya ajak teman-teman berhitung sekarang. 2003 hingga 2022 adalah waktu dari karir UPI di dunia perfilman. Jadi 19 tahun ya beliau terjun ke dalam dunia perfilman. Dari 19 tahun ini ya, percaya tidak beliau ini sangat produktif. Total sudah ada 27 film yang sudah digarap sama beliau ya, 27 bayangin dalam 19 tahun. Berarti ada 1 tahun yang garap 1, ada yang garap 2, dan mungkin juga ada yang garap 3. Yang membuat saya fantastis, yang baru saya juga istilahnya saya baru sadar, saya salah sangka. Kenapa teman-teman? Karena dari 19 tahun di dunia perfilman dan 27 film, ternyata UPI ini jadi produser 6 kali. Produser film ya, 6 kali. Dan beliau baru menduduki kursi sutradara itu 12 film saja. Jadi Sri Asih adalah film ke-12 yang beliau garap sebagai sutradara. Dan ini yang merupakan kunci kenapa film Sri Asih ini sukses. Saya baru tahu juga. Jadi saya mau share kepada teman-teman ya. Saya rasa juga teman-teman baru pertama kali mendengarkannya. Ingat saya ngomong berapa banyak film yang UPI garap? 27. Tebak berapa kali sutradari UPI ini berperan jadi penulis dari cerita film itu? Nah, ini ternyata kuncinya. Beliau jadi penulis itu dari 27 film ini 24 kali. Jadi Sri Asih beliau menulis bersama Joko Anwar ya. Dan beliau juga jadi sutradara. Nah, jam terbangnya jadi penulis itu sudah sekian kali lipat ya. Jadi 12 kali sutradara, 24 kali jadi penulis. Makanya skill menulis beliau luar biasa. Bisa menulis cerita yang enak buat diadaptasi jadi sebuah film yang sepotong demi sepotong, editingnya gimana apa segala macam. Mereka dia penulis handal ya. Jadi iya, saya rasa benar-benar keberuntungan banget ya Bumi Langit dan Joko Anwar menemukan UPI ini. Kalau saya bilang faktor hoki, ya inilah faktor hoki sesungguhnya ya. Dan dihantam oleh pandemi, ya, dihantam oleh penundaan, dan terbukti bahwa kualitas penulisan yang namanya UPI ini harus sama-sama kita akui. Kalau kalian tidak paham dengan bentuk penulisan cerita seperti apa yang bagus, kalian nonton Sri Asih, ya. Saya jamin itu adalah sebuah storytelling yang benar-benar ya, mengalir. Ceritanya gimana, cara penyampaian seperti apa, otomatis dengan keterbatasan dan pendanaan dan lain-lainnya yang kita sadar ya, ini film Indonesia bukan Hollywood ya. Bayangkan seorang UPI direkrut ke Hollywood, hasilnya saya jamin juga akan terbukti. Kenapa? Karena jam terbang nggak bisa bohong teman-teman.
Ya. Jadi kunci kesuksesan film Sri Asih karena story-nya ditulis oleh 2 orang, yaitu Upi dan Joko Anwar yang sudah belajar gara-gara Gundala. Itu jawabannya. Oke teman-teman, itu sekedar review non spoiler dari saya mengenai film ini dan mengapa film ini pasti akan menduduki puncak ya, dan mendapatkan penjualan tiket yang oke, dan nanti ketika dilempar ke streaming pun saya jamin juga akan diterima dengan baik oleh masyarakat, karena memang ini kesempatan buat kita semua untuk menikmati sebuah karya yang bisa dibilang spektakuler ya dari sutradari anak bangsa yang ya terutama saya bilang ini hebat karena dia wanita gitu loh. Kenapa? Karena ya tidak banyak ya jumlahnya sutradari wanita yang bisa menggarap film dari semua genre. Jadi Upi, selamat atas keberhasilan Anda menggawangi proyek Sri Asih. Kita semua ya pastinya penonton tidak sabar untuk menunggu Sri Asih kedua, dan mungkin kalau diperbolehkan, diizinkan, Anda ikut terlibat juga di proyek-proyek selanjutnya ya. Oke. Sekali lagi, sebelum saya akhiri review ini, terima kasih telah membuat sebuah film yang sangat-sangat bagus dan layak ditonton oleh seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat ya. Kita tunggu karya Anda berikutnya, dan saya sudah tahu Anda juga menulis di film Catatan Si Boy yang akan rilis tahun 2023. Saya akan hadir di saat premier Anda. Oke, sampai ketemu. Upi, dadah.